Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Motovlog bersama gua Masno dan juga si Supri. Hari ini gua punya keinginan untuk nge-review jalan ke Watu Cenik ya. Kalau di video yang lain itu gua pernah sempat record, cuman vibes-nya kurang bagus dari segi audio dan juga angle videonya, karena at this moment gue menggunakan C-strap dan juga handphone dan gak menggunakan alat motovlog yang cukup proper, and then videonya menurut gue pribadi agak kurang gitu ya. Jadi gue nggak dapat momen perjalanan yang benar-benar utuh, karena gue harus memastikan dan mewaspadai daerah sekitar karena lalu lintasnya itu cukup ramai. Di hari biasa ataupun di hari libur lalu lintasnya cukup ramai. Gue akuin kalau kita ke daerah Watu Cenik itu lalu lintasnya cukup ramai. Dan di video kali ini gue pengen tunjukin ke teman-teman semua vibes-nya itu seperti apa kalau kita ke Watu Cenik secara virtual versi Sindur Motovlog. Kalau kalian mau ke Watu Cenik secara virtual versi Google Maps juga bisa, cuman ya kalian harus buka Street View dan menguruti jalan tanpa narasi. Dan kali ini gue pengen coba buatkan virtual tournya di konten Sindur Motovlog. Titik keberangkatan awal mungkin kita tadi dari Tugu Kalpataru ya. Dari Tugu Kalpataru kita ambil ke arah Pracimantoro. Nah, di situ ada tuh Waduk Gajah Mungkur, Geopark Gunung Sewu. Nah, di sini waktu itu sempat gua cut videonya karena gua agak kesulitan sambil memperhatikan jalan itu agak sulit. Nah, ini jalannya akan menanjak terus ya, nanti sampai atas, sampai di tikungan yang indah itu vibes-nya. Yang dari tikungan itu kita bisa melihat hampir keseluruhan daerah Wonogiri kota, karena kita ada di titik yang cukup tinggi kalau kita berdiri di tikungan tersebut. Nah, ini nanti akan nanjak terus ke atas. Setelah tikungan itu nanti akan menurun. Nah, kurang lebih tracknya akan seperti itu. Nah, kalau kemarin itu gue sempat bikin video, gue agak ngeri karena apa? Karena gue belum terbiasa lewat jalur ini, dan kebetulan juga si Supri ini kan bukan motor metik ya. Jadi gue harus banyak penyesuaian, bukan cuma tangan aja yang bekerja, tapi kaki juga harus bekerja. Ketika gue harus merecord video menggunakan tangan sebelah kiri, udah bisa dipastikan gue harus berkonsentrasi lebih banyak karena kaki gue juga harus bermain ketika gue naik si Supri atau motor gigi ini. Nah, ini jalannya cukup menanjak ya. Mungkin tanjakannya terlihat landai, cuman kalau kita berdiri di sisi waduk bagian proyek itu terlihat cukup curam ya turunannya. Tapi kalau di perjalanannya terlihat landai. Nah, kemudian nanti jalanannya setelah tikungan yang ada di depan baru mulai menurun. Nah, ini vibes-nya. Vibes-nya itu ada di sebelah kiri kita ya. Vibes-nya itu ada di sebelah kiri kita. Wih, no. Kita bisa lihat banyak titik di daerah Wonogiri dari ketinggian ini. Ini kalau malam syahdu banget karena lampunya itu terlihat indah, lampu-lampunya nyala. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada gunung. Nah, itu lagi tertutup awan gunungnya. Gunungnya tertutup awan. Ini kalau pagi malah lebih syahdu lagi, nggak ada awan. Jadi terlihat dengan jelas. Nah, kita lanjut lagi perjalanan ke Watu Ceniknya. Nanti jalan menanjaknya itu seperti apa. Dan gue nggak akan masuk ke Watu Cenik ya, karena gue cuma pengen kasih unjuk treknya aja. Gue pengen kasih unjuk ke teman-teman semua. Karena nanti gue punya planning di konten selanjutnya, gue pengen explore Jembatan Merah. Nah, nanti di Jembatan Merah, setelah kita dari Watu Cenik, kita akan ke Jembatan Merah. Nah, ini nanti mungkin untuk judul kontennya gue akan buat seperti ini: perjalanan menuju Watu Cenik, treknya syahdu dan juga menegangkan, anjay. Nah, ini gue nggak prefer ya kalau kalian ke Watu Cenik itu menggunakan motor 110 cc ya. Apalagi yang baru pertama kali ke daerah sini, takutnya gagal nanjak aja. Apalagi pakai motor 110 cc terus ada penumpangnya. Aduh, gue belum pernah coba. Kalau dulu pernah nyoba motor Mio, nggak kuat nanjak. Mungkin karena motornya yang lagi nggak sehat atau gimana gitu ya. Jadi gue nggak kuat nanjak, itu motor ngebul anjir. Motornya ngebul, kemudian mundur pas di tanjakan yang curam. Aduh, itu dulu. Dan dulu itu badan gue nggak seberat sekarang bobotnya. Bisa dikatakan lebih ringan dari sekarang. Nah, ini polisinya lagi pada istirahat no. Polisinya lagi pada makan siang. Nah, nanti perjalanannya seperti apa
Mungkin teman-teman bisa jadiin referensi ya kalau mau nyoba ke Watu Cenik. Jangan sampai nanti kendaraannya nggak proper, terus jadi gagal nanjak, nggak lucu juga. Apalagi nanti malah motornya bermasalah ketika dipaksain nanjak, sayang-sayang juga gitu. Nah, selama gue ada di Wonogiri sini, gue itu ketolong dengan adanya si Supri yang gue sengaja kirim dari Jakarta ke Wonogiri supaya mobilitas gue itu di daerah sini itu bisa optimal ya. Karena gue belum pernah ketemu di sini penyewaan motor. Ya mungkin trennya akan bergeser ya nanti. Penyewaan motor itu mungkin terkait supply and demand. Mungkin demandnya kurang kali ya. Jadi belum ada pihak-pihak yang melirik. Usaha tersebut bisa berkembang secara optimal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nih sudut kemiringannya kalau gua nilai itu mayoritas itu hampir 50 derajat. 45 derajat lah. Sudut kemiringannya itu, tanjakannya itu hampir 45 derajat. Jadi memang cukup curam dan medannya memang seperti ini. Kenapa gua menyarankan teman-teman ketika kesini itu menggunakan motor yang sehat? Ya kurang lebihnya seperti ini. Ini indah banget ini sih. Vibes-nya. Wih, cakep. Cakep banget sih vibes-nya itu. Nah, ini gue naiknya tuh pelan-pelan ya. Gue pakai gigi 1 tuh. Si Supri gue pantengin gigi 1. Mudah-mudahan aman. Insya Allah sih aman karena gue lagi nggak bawa penumpang. Dan gue nggak akan paksa si Supri untuk bekerja keras. Artinya gue jalannya santai, nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Ini tanjakannya cukup mantep nih. Baru ke Watu Cenik aja treknya ini cukup mantep. Dan gue itu lebih merasa safety ketika gue menggunakan si Supri gitu untuk ke Watu Cenik, karena nanti pas pulangnya itu pasti gue butuh banyak menginjak pedal rem atau menekan pedal rem depan karena banyak turunannya. Nih nggak ada stopnya ya, artinya nanjak terus nih sambil nikung sambil nanjak. Ini sambil nikung sambil nanjak. Yang ini lebih curam lagi nih. Tikungan terakhir menuju Watu Cenik. Gue berhenti di sini dulu kali ya. Nggak usah lah, ntar aja pulangnya. Tikungan terakhir, astagfirullahaladzim ya Allah. Nah ini mungkin karena gue takut ketinggian kali ya. Jadi hawanya tuh beda. Allah ya Robi, Allah ya Karim. Gue kira tikungan terakhir, ternyata masih ada lagi di atas. Gue lupa ternyata. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tikungan terakhirnya di depan kayaknya. Yang ada gapura itu kayaknya tikungan terakhir. Nih buat kalian yang sering touring, terus touringnya itu ke daerah Wonogiri, wajib sih. Nah ini kita udah sampai di perkampungan. Perkampungan ini kalau nggak salah tuh di depan situ tuh belok ke kanan itu adalah Watu Cenik ya. Nih di depan sini nih, belok ke kanan ini Watu Cenik nih. Nah gue nggak akan ke Watu Cenik karena gue cuman pengen ngabadiin momen ini aja nih. Tuh. Jadi ini dikelola oleh LSM. Nah ini Watu Ceniknya naik ke atas sana. Nah mungkin nanti gue balik lagi ke bawah karena target gue itu mau mengabadikan trek ini. Nah di trek ini gue yang gue pengen abadikan gitu ya. Nah ini kalau misalnya gue mengabadikan yang menggunakan handphone, ini kurang worth it. Kalau gue pribadi mengabadikan momen ini menggunakan handphone gitu ya, berpikir 2 kali. Karena apa? Karena di satu sisi gue harus konsentrasi sama jalannya, di sisi lain gue harus fokus nge-record videonya. Nah tapi kalau misalnya gue menggunakan gear untuk kegiatan motovlog, gue bisa pastikan untuk footage yang keambil itu pasti bakalan sesuai dengan apa yang gue lihat. Artinya what I see is what I get di action cam gue gitu. Aduh, curam juga ya. Untung si Supri ini motor bebek, jadi gue ketolong sama engine brake-nya. Nah ini momen ini yang jadikan alasan kenapa gue lebih prefer bawa si Supri ketimbang si Sentot gitu ya. Karena gue butuh engine brake dari motor-motor bebek ataupun motor-motor gigi. Kalau motor matic itu engine brake-nya kalau gue pribadi sih agak kurang ya. Agak kurang karena hanya dari rem aja sih. Kalau engine brake motor matic itu kalau udah di RPM tertentu engine brake-nya bakalan hilang gitu. Tapi kalau di motor gigi kita pantang aja di gigi 2 atau gigi 1, insya Allah dia masih akan mengerem. Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi.
Allah ya Robi, Allah ya Robi. Kedengeran nggak suara engine brake-nya? Karena gue tahan di gigi 1. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Al-aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Al-aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Al-aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nih kita udah sampai titik bocil-bocil tadi ya. Tahu nih bocil apa anak gede ya? Gua nggak tahu. Kayaknya anak gede sih. Nah, itu pemandangannya. Wih, syahdu banget dah. Syahdu banget. Di sini juga ada penginapan sih kayaknya tuh. Omah Victoria Homestay. Jadi kalau teman-teman kesininya itu malam atau ke Watu Cenik itu malam, kemudian buat balik ke daerah kalian itu cukup jauh, homestay itu bisa jadi alternatif. Ya, gue nggak di endorse, tapi gue coba cari alternatif buat teman-teman yang berlibur ke Watu Cenik tapi kepotong waktu, jadi artinya keburu malam gitu ya. Wih, kayaknya memang lagi rame ya wisata Waduk Gajah Mungkur. Banyak speedboat yang pada beroperasi. Nah, ini vibes-nya kurang lebih seperti ini. Oh iya, nih di sini nih kalau musim gugur, daun jatinya itu terlihat indah nih. Nih di sebelah kiri gue nih, yang lurus kamera tuh di situ tuh. View-nya jadi bagus di situ karena menurut gua ketika musim gugur daun-daunnya itu bisa jadi properti pendukung foto. Kata orang tadi empun balik katanya kok singkat banget gitu. Mohon maaf, jadi gua ke Watu Cenik cuman mau ngabadikan vibes-nya aja. Jadi gua nggak explore si Watu Ceniknya, tapi fokus gua itu adalah ke perjalanannya. Nah, ini mungkin nanti videonya agak cukup panjang karena kalau kita lihat tadi treknya juga cukup jauh. Ya, menurut kalian gimana? Apakah euforia yang gua rasakan itu tersampaikan lewat momen yang gua abadikan di footage gua kali ini? Mungkin nanti sambil gua editing, sambil gua rasain lagi euforianya seperti apa. Jalan nanjak turun, kemudian suara engine brake yang mendengung cukup keras, kayaknya cukup mewakili euforia yang gua rasakan. Oke, sampai jumpa di video gua yang lain. Mungkin video kali ini cukup sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar-komentar yang membangun. Sampai jumpa di video gua yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.